Oke, langsung ke Prof. Mesra ini. Mungkin Prof. Mesra, boleh atau tidak sah, itu aja mungkin ya, intinya hakim itu menyebutkan, mengatakan begitu ya, yang notabene kan itu kan diketahui oleh publik, ya masyarakat ramai. Hukumnya boleh atau tidak, gitu aja. Oke, kita menjawab gini dulu, harus diluruskan dulu. Pertama, yang menyampaikan itu hakim boleh atau tidak? Ya, gitu hakim kan? humas kan begitu. Oke. Secara yuridis, apa yang dilakukan oleh PA Jakarta Selatan menurut amatan saya bukan juru bicara Jakarta Selatan, tapi melihat dari kacamata sebagai akademisi bahwa apa yang dilakukan oleh PA Jakarta Selatan itu sudah pas. Pertama, bahwa ada azas terbuka untuk umum. Azas terbuka untuk umum, putusan itu terbuka untuk umum. Karena ini ekot, kan maka putusannya kan dikirim ke aplikasi ekot itu kan, diterima oleh masing-masing dalam bentuk PDF. Setelah itu diterima, hakim boleh saja ketika ada konferensi pers tadi itu untuk menyampaikan secara lisan juru bicaranya. Juru bicaranya. Nah, sekarang secara yuridis mungkin saya berbeda dengan Prof tadi. Secara yuridis tidak ada aturan sampai hari ini tentang kode etik bagaimana juru bicara pengadilan. Ada itu dalam sampai kode hari ini belum ada. Yang ada adalah baru kode etik dalam persidangan. Apakah kita akan memaksa memakai kode etik hakim dalam persidangan untuk kode etik hakim atau juru bicara dalam menyampaikan tadi itu. Jadi Anda anggap ini ada dua hal yang berbeda antara hakim dan juru bicara tadi? Iya dong. Ya, jadi begini, dia itu hakim pemeriksa dan sekaligus sebagai humas. Kemudian yang kedua, hakim itu gitu. Ada dalam kode etik ya. Kode etik yang dari KY dan Mahkamah Agung. Kesempatan Prof Gayus ada. Silakan Prof. Baik, Prof. Humas itu bertugas sebagai juru bicara. Juru bicara memang memperhatikan tadi dikatakan bahwa asas keterbukaan itu wajib dilakukan, ada undang-undangnya itu terbuka untuk umum. Tetapi tetap saja harus memperhatikan kepatutan, kelayakan, kehormatan. Itu wajib. Tidak tapi bisa, memang nggak ada aturan? Ya, kalau hakim memutus memang boleh, itu hak hakim. Tapi ketika menyuarakan ke publik, itu ada undang-undang khusus. ITE undang-undangnya. Ada undang-undang khusus yang harus menjaga berbagai ketentuan sebagai juru bicara. Karena bukan dia yang memutus. Ya, dia ikut di majelis. Dia hanya delivery saja kan gitu. Ya, dia harus menyaring dengan baik sesuai dengan hak juru bicara dan kewajiban. Kalau bukan Anda yang menangani dan Anda hanya benar delivery, jangan pakai diksi-diksi yang macam-macam. Menurut Anda seperti itu? Ya, karena ada pilihan. Kan diksi tadi pilihan. Izin Prof. Tadi kan saya menyebutkan secara yuridis memang belum ada aturan. Sejauh mana batas-batas apa? Kepantasan sebetulnya. Sebentar. Kita bicara secara yuridis. Kita melihat secara yuridis dan secara etis. Secara yuridis belum ada aturan yang tegas. Batasan-batasan juru bicara itu boleh bicara apa sih? Dia nggak boleh bicara apa sih? Apakah dia hanya boleh bicara amar putusan itu saja? Yuridis. Atau iya, cara yuridis. Jadi apa yang dilakukan itu yuridis loh. Kalau cuma dari segi aturannya salah. bukan etis. Sebentar. Nah, sekarang dari segi etis, etika, baru kita ini etis atau tidak sih, patut atau tidak. Nah, karena bicara patut atau tidak itu tidak ada standar baku. Tergantung siapa yang memandang dari sudut pandang mana. Bisa saja. Oh, tidak begitu. Bisa saja. Tidak setuju ya? Itu kalau etis itu kepada komunitas peradilan. Ada ketentuannya bahwa aturan-aturan untuk disebut sebagai etika dan perilaku hakim. Ada. Humas ini Prof. Mohon maaf, yang menyampaikan humas. Iya, humas itu juga ada dulu humas yang menyampaikan. Humas harus tunduk kepada undang-undang kan sudah dijelaskan humas tentang dalam kode etik. Termasuk ketika humas yang menyampaikan itu tetap ada aturan itu, dia terikat ya. Ada aturan. Apa kalau humas terus boleh membunuh? Itu undang-undang lain. Ya itu undang lain. Ya, jadi begini, di dalam kode etik itu pertimbangan hakim Prof yang dibacakan. Tidak ada salahnya. Kecuali dia mengarang. Kecuali dia ngarang. Tapi kalau dia mengutip apa yang ada dalam pertimbangan boleh. Nah, norma. Karena kan norma, kita berbicara norma yang ada sanksi hukumnya. Ini ada sanksinya juga. Baik, silakan Prof. Undang-undang itu domain masing-masing. Arti wilayah. Ketika hakim memutus wilayah hakim tidak boleh dicampuri. Tetapi ketika orang menggunakan menurut wilayah masing-masing, yaitu aturan ITE, berbahaya sekali kalau itu dipublikasi. Mohon maaf Prof, humas tidak pernah menyebut nama siapapun.
Ada. Tidak ada satu nomor. Nomor perkara itu adalah identitas. Jangan salah-salah. Sama juga kita ya. Orang itu nggak mengenal nama pada saat itu, tapi nomor telepon. Tapi menurut Prof, menurut Prof aturan itu jelas meskipun itu paparan seorang juru bicara, aturan jelas. Kan juru bicara hak dan tanggung jawab. Ada tanggung jawab bagi seorang yang menyampaikan sesuatu yang dipesankan oleh yang memiliki hak untuk disampaikan. Menyampaikan itu perlukah harus menutupi fakta-fakta yang ada atau gamblang seperti itu saja seharusnya dari aspek hukum? Itu bukan juru bicara, kalau itu pertanyaannya. Pakai tape recorder saja dikeluarkan. Ini juru bicara harus memiliki. Prof, juru bicara itu dibolehkan menyampaikan sepanjang sesuai dengan putusan. Oh, tidak hanya itu. Tidak hanya amar putusan itu saja. Sederhana. Tidak hanya amar putusan saja sebenarnya. Boleh mengungkap fakta-fakta hukum sesungguhnya. Tidak hanya itu. Kenapa Prof mengatakan boleh? Iya tadi itu dasarnya kan. Apa? Aturannya memang belum ada. Dasarnya apa? Ada. Maka di sini ada juga untungnya kasus. Bukan masalah tapi kan ada lex spesialis aja dasarnya apa. Dan kemudian apa dasar pemikirannya. Gitu. Jangan dibilang boleh aja, ini bahaya. Bahaya. Itu ke KY. Kalau misal kayak gitu ya sembarangan. Ke KY sudah tepat. KY sudah tepat. Karena itu ditunjuk oleh konstitusi kita. Untuk memperhatikan, untuk mengawasi perilaku. Nah, pilihan diksi yang salah, kalau dikatakan salah, kita tidak sadar benar kalau ini haknya KY akan mengatakan ini diksi yang tidak tepat. Pakai kacamata gelap di pengadilan wilayah KY. Tidak pantas. Walaupun dia membaca yang benar, dia pakai kacamata. Ini sudah seperti itu. Berarti ini ranah abu-abu ya Profesor ya? Kalau saya ini, setiap kejadian itu pasti ada hikmah baiknya. Hikmah baik dari kasus yang sekarang lagi viral ini adalah mudah-mudahan Mahkamah Agung tersentuh hatinya untuk segera menggodok kode etik tentang kejurubicaraan tadi itu seperti itu. Itu ada dalam kode etik ini sudah ada. Kode etik dan perilaku hakim, kesepakatan KY dan Mahkamah Agung tahun 2012. Tapi tidak untuk dalam jurubicara. Tidak dalam untuk sebagai juru. Bukan dalam humas, dalam posisi sebagai humas jurubicara tadi. Tapi itu adalah hakim dalam persidangan. Bahwa hakim yang bertugas. Hakim bertugas salah satu adalah jubir. Kode etik berlaku bagi hakim di dalam ataupun di luar pengadilan. Baik. Bang Alfons, Prof Gayus, persoalannya itu ada waktu yang luar biasa singkat boleh maju ke depan semuanya. Karena apa? Karena kalau nggak kita selesaikan ini kita nggak ada habis-habisnya kita berdialog soal ini begitu. Tapi sisa terakhir perdebatan antara dua profesor kita malam ini penting karena memang perlu segera ada pelengkapan agar tidak ada lagi polemik-polemik yang nanti bisa berkepanjangan kelak di kemudian hari. Karena ini ramai betul di masyarakat, di media sosial. Nah ini yang harus dibendung sebetulnya karena efeknya betul. Ini edukasi. Sepakat dengan itu. Edukasi supaya hati-hatinya hakim orang biasa. Baik, kami akhiri pemirsa. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis jam 8 malam bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Sampai jumpa.